إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah, inayah sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah, yakni dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa akan mendapatkan prioritas kemuliaan di sisi Allah, bagaimana yang tertulis dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Perintah ini juga banyak yang dipadukan dengan berbagai perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di antaranya seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita berbuat di masa yang lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai dengan penghujung tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita berupa karunia, dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kita akan bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwasanya termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memperhitungkan perbuatan dirinya sendiri apakah sesuai dengan ajaran agama ataukah tidak. Sehingga jika kita lebih banyak melanggar larangan Allah, maka hendaklah kita berusaha menutupnya dengan amal-amal soleh. Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang telah dan akan diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya kelak di yaumil akhir nanti.
Ayat ini pun ditutup dengan sebuah peringatan untuk bertakwa kembali kepada Allah, karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Oleh karena itu, sebagai insan yang bertakwa, mari kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun ini dan mengkalkulasi apakah lebih banyak kebaikan atau kebaikan yang telah kita lakukan dibanding dengan keburukan, atau malah sebaliknya, banyak hal-hal yang buruk yang kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh keburukan di tahun ini. Introspeksi ini akan menjadi modal bagi kita untuk mempersiapkan masa depan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua agar terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan orang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan ke arah yang lebih baik. Man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang merugi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia tergolong orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saatnya di penghujung tahun ini kita juga mengamalkan pesan Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dalam hal ini, mengapa Sayyidina Umar menilai bahwa evaluasi diri lebih dini akan menguntungkan kita pada kehidupan kelak? Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat memperbaiki sesegera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan sehingga tanggung jawab dalam kehidupan kita di akhirat nanti menjadi lebih ringan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT agar masa depan kita di tahun yang akan datang bisa lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات.
فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.